Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya Elfrianto, penyuluh agama Kristen Kabupaten Berau, bisa kembali menyapa rekan-rekan semua. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang peran manusia dalam ekoteologi sesuai dengan Kejadian 1 ayat yang ke-28. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 1 ayat 28, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Nah, tentunya dari kebenaran firman Tuhan ini kita menyadari ada satu hal, ada satu tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ada suatu mandat untuk mengelola dan memelihara bumi agar semua ekosistem di dalamnya itu bisa berjalan secara seimbang. Nah, tentunya untuk hal ini dapat terwujud, ya kita perlu menyadari bahwa ada peran yang Tuhan berikan bagi setiap kita, dan peran itu adalah peran untuk menjaga ciptaan. Ya. Peran manusia sebagai penjaga ciptaan ada dua. Ya. Yang pertama, kita sebagai manusia ditunjuk sebagai penata layanan atau diberikan kepercayaan sebagai penata layanan. Ya, kita diberi tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Dan yang kedua adalah pengelolaan yang bertanggung jawab. Ya, artinya manusia harus menghindari eksploitasi alam yang merusak dan mendukung kebijakan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Nah, agar kedua tugas tersebut bisa terwujud, maka tentu kita sebagai umat manusia yang dipercayakan, ya ini harus menyadari bahwa apa yang telah Tuhan sediakan di alam ini sudah sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap umat manusia, ya, sehingga setiap kita tidak perlu merasa takut dan mulai melakukan hal-hal yang merusak alam itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip ya dari ekoteologi itu ada 3. Yang pertama, keadilan ekologis. Yang kedua, penghargaan terhadap ciptaan. Lalu yang ketiga adalah berbicara tentang tanggung jawab spiritual. Nah, keadilan teologi ekologis itu berbicara tentang manusia harus mempromosikan keadilan sosial dan membela mereka yang terdampak oleh kerusakan lingkungan. Nah, seringkali dalam kehidupan ini, saudara, masyarakat itu seringkali menjadi korban dari ketidakadilan dan ketidakbijaksanaan dalam pengelolaan lingkungan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, sebagian kelompok yang mempunyai kepentingan ya di dalam pengelolaan alam yang kaya ini. Nah, yang kedua, di dalam hal penghargaan terhadap ciptaan. Jadi, dalam hal ini manusia harus menghargai dan memelihara keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta perlu ada kesadaran bahwa semua manusia itu berhak untuk untuk menikmati semua ciptaan Tuhan ini secara adil dan secara merata. Jadi bukan diperuntukkan untuk kelompok-kelompok tertentu menggarap atau menikmati secara berlebih-lebih, sedangkan di sisi yang lain ada masyarakat yang masih belum bisa menikmatinya secara bebas. Dan poin yang ketiga tentang tanggung jawab spiritual, ini berbicara tentang manusia harus memahami tanggung jawab ya, spiritualnya sebagai wakil Allah di bumi. Jadi, Bapak, Ibu, dan saya, saudara dan saya adalah wakil Allah di bumi, ya. Untuk apa? Untuk mengelola, ya.
dan bahwa alam ini bukan hanya diciptakan untuk dinikmati ya dalam waktu sesaat, tetapi juga diciptakan kesempatan bagi kita untuk menjaga kelestariannya, dan itu tentunya menjadi satu bentuk ucapan syukur kita kepada Sang Pencipta agar semua makhluk yang ada di dalamnya ikut terpelihara. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang keempat tentang implementasi ekoteologi. Ya, baik. Implementasi teologi itu berbicara tentang 3 hal. Ya, yang pertama berbicara tentang penggunaan sumber daya yang bijaksana. Ya, jadi manusia harus menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Tentu semua tujuan dari semuanya ini adalah supaya setiap kita bisa menghargai alam yang ada ini, kita bisa mempergunakan sebaik-baiknya, kita bisa mempergunakan hasilnya, dan bisa mengelola semuanya itu dengan cara yang baik tanpa merusak, ya, tanpa melakukan eksploitasi. Nah, poin yang kedua itu berbicara tentang pengembangan teknologi yang ramah lingkungan. Ya, jadi manusia harus mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan alam yang ada di sekitar kita. Ya, penggunaan alat dalam pengelolaan sumber daya alam ini perlu dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang tidak merusak, supaya hasil dari bumi di mana kita ada saat ini tidak rusak atau tidak dikelola hanya sekali lalu kemudian habis itu selesai. Ya, jadi teknologi pun kita perlu memperhatikan. Lalu yang berikut tentang pendidikan dan kesehatan lingkungan. Jadi manusia harus meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan untuk mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab. Perlu ada edukasi, perlu ada pengarahan, ya, baik kepada masyarakat yang ada di sekitar maupun kepada pemegang proyek, ya, sehingga ada kesadaran yang timbul agar apa yang dilakukan, cara-cara yang dilakukan itu adalah cara-cara yang beradab, ya. Dan kita masuk pada poin yang kelima saat ini, berbicara ya tentang kesimpulan dari semua yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa manusia itu memiliki peran penting dalam ekoteologi sebagai penjaga ciptaan dan penata layanan bumi. Ya, itu sudah jelas. Lalu yang kemudian yang kedua, dengan memahami mandat, ya, dengan memahami satu tanggung jawab yang Tuhan taruh dan prinsip-prinsip ekoteologi, maka manusia dapat bekerja sama dengan Allah, bekerja sama dengan Sang Pencipta untuk memulihkan dan memelihara keseimbangan ekologis bumi. Nah, sekian dari apa yang saya paparkan pada kesempatan kali ini, kiranya bisa menjadi ilmu, bisa menjadi informasi bagi setiap kita untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah wakil-wakil Tuhan di bumi, di dalam kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai umat yang Dia kasihi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.